Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat P4 dimanapun Anda berada, P4 kepanjang dari pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, boleh dibolak balik. Asalkan senang, yang penting happy, yang penting bahagia. Jadi pagi hari ini, pagi menjelang siang, tetap semangat selalu. Masih seputar informasi, yang tahu akan lebih tambah tahu, yang belum tahu supaya tahu. Jadi mengenali bagaimana cara budidaya pepaya California atau pepaya Taiwan begitu. Cara memetiknya bagaimana, setelah memetik harus menunggu berapa lama sampai bisa dinikmati rasanya begitu. Terus cara treatmentnya sebelum disemai bagaimana dan akan menyemai bagaimana, terus perawatan setelah tumbuh kecambah sampai siap tanam bagaimana. Nah, ini akan kita kupas di sini. Walaupun sudah banyak para YouTuber yang menjelaskan bagaimana budidaya pepaya California, Taiwan, dan tanaman bibit buah-buahan yang lain, namun panjenengan bisa intip bagaimana cara saya melakukannya begitu nggih. Langsung saja mari kita lihat berbagai jenis tanaman buah yang bisa tumbuh di bekas sampah atau penjara sampah atau sel pasif sampah gitu ya. Kita fokus saja di tanaman pepaya ya. Ini menunggu kayak gini menunggu 2 tahun ya, karena kalau di lahan yang memang subur itu tidak sampai 1 tahun sudah berbuah ya. Namun kalau seperti ini memerlukan treatment khusus, beberapa pupuk kita masukkan, yaitu pupuk kandang, pupuk urea. Padahal ini tumbuh dan berbuah di tanah Indonesia, namun kebanyakan masyarakat menyebut pepaya C atau California dan pepaya T alias Taiwan. Ini kenapa ya asal muasal kok bisa begitu? Memang produknya dari sana atau kita sendiri yang kurang pede mengakuinya, padahal ini asli produk Indonesia gitu ya. Selanjutnya mari kita melihat atau mengenali lebih jauh karakteristik pepaya California. Untuk buahnya yang bagus seperti kapsul ya. Tidak bulat, tidak terlalu lonjong, tapi seperti kapsul. Dan kalau dibuka dagingnya tebal, rongga celah di tengahnya itu kecil ya, lubangnya di tengah. Terus juga bijinya sedikit ya, di dalamnya itu bijinya sedikit, itu yang terbagus. Terus warna teksturnya kalau dibuka itu kemerah-merahan, hampir menyerupai semangka gitu, itu grade A. Untuk rasa antara grade A dan grade B ini tidak jauh berbeda, sama-sama manis namun hanya beda warna. Kalau grade A ini kan merah merona seperti semangka, namun kalau grade B ini merah oranye ya. Namun ada grade C lagi. Grade C itu kuning, namun ya kurang disukai biasanya, walaupun manis kurang disukai. Pepaya California ini identik dengan rasa manisnya, jadi disukai burung, disukai lalat buah, terus kelelawar juga. Jadi kita harus benar-benar tahu cara atau waktu memetiknya. Jadi hanya menyemburat kekuningan itulah waktu memetik. Jadi jangan sampai kuning bener ya. Sayang karena himpit-himpitan antara pepaya satu dan lainnya itu kan juga terlalu padat. Kalau tertekan dengan pepaya yang masih hijau nanti malah penyok dan luka. Lah luka ini disukai oleh lalat buah. Begitu. Ada peribahasa sambil menyelam minum air. Jadi kalau panjenengan itu punya cita-cita ingin berkebun, menanam bibit tanaman buah-buahan, misalkan apokat ataupun durian ataupun kelengkeng ataupun
tanaman yang lain yang Anda suka gitu. Itu kan membutuhkan waktu lama ya sampai panen. Misalkan kelengkeng itu kan dari bibit sampai panen itu menunggu waktu kisaran 7 sampai 15 tahun. Itu kalau terawat ya 7 tahun, kalau perawatannya kurang mungkin bahkan sampai 15 tahun. Lah, waktu menunggu ini kan lama. Proses menunggu ini harus kita isi dengan kegiatan yang bermanfaat. Misalkan di sisi-sisi yang masih kosong, pekarangan yang masih kosong itu bisa ditanamin tanaman pepaya ataupun umbi-umbian, misalkan singkong, misalkan sayur mayur, dan ini mendatangkan pendapatan tersendiri dan asik, hari-hari Anda asik di situ karena sambil menunggu tujuan akhir Anda, cita-cita yang belum kunjung selesai, Anda sudah mendapatkan hasil dari yang lain. Intinya begitu. Jadi manfaatkan momen-momen saat Anda melewati perjalanan yang Anda tuju. Kalau panjenengan sudah terjun di dunia P4, harus benar-benar fokus dan totalitas ya. Jadi jangan setengah-setengah, karena biasanya kepingin enaknya saja, pahitnya tidak mau. Manisnya oke, pahitnya tidak mau. Kalau pesan Roma begini, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Kira-kira intonasinya begitu ya. Jadi saya kalau lagu itu kurang ya, tapi harus memang begitu saat musim kemarau, yang momen yang melelahkan itu biasanya sulit mendapatkan air, terus tanamannya harus seger, kepinginnya seger tapi nggak mau nyiram. Lah ini tidak bisa, harus totalitas, pupuknya harus kita sediakan juga gitu ya. Harus pokoknya pupuk siap, air siap, makanan upahnya hewan ternak juga harus menyiapkan yang diperlukan hewan ternaknya gitu. Perikanan ya siap, peletnya dan lain sebagainya. Pokoknya harus benar-benar totalitas. Karena ada kebanggaan tersendiri kalau proses ini kita lalui, nanti punya kebanggaan, punya cerita tersendiri. Wes pasti itu wes. Pokoknya optimis dan optimis. Jangan sampai patah semangat. Gitu nggih. Tetap semangat gitu ya. Ini merupakan pepaya yang siap dibelah ya, yang siap dinikmati dagingnya. Bagaimana nanti warnanya pepaya si California ini, terus rasanya. Tentunya kalau seperti ini sudah kelihatan ini rasanya sudah manis gitu ya. Dilihat teksturnya sudah manis, apalagi kita merasakan, kita mencoba gitu ya. Jadi setelah kita belah seperti ini bijinya kita kumpulkan ya, bisa di piring untuk siapkan tempat untuk menaruhnya ya, karena setelah itu tiap hari kita harus jemur ini si biji pepaya California ini. Menjemurnya ya tidak hanya 1-2 hari atau 3 hari, menjemurnya bisa sampai 15 hari ya, bisa 1 minggu minimal ya, di atas 1 minggu lah minimal. Kalau semakin kering semakin baik, karena tidak merubah bentuk pepaya yang saat ini. Kan pepaya yang kita lihat seperti ini, nanti kalau bijinya kita treatment setelah melalui proses penjemuran kurang lebih 15 hari, lebih kering lebih bagus nggih. Tidak harus 15 hari, lebih dari 15 hari malah lebih bagus. Nanti proses cloning atau fotokopi ataupun dikatakan upin ipin seirama begitu. Jadi nanti bentuk pepaya California maupun Taiwan ini seirama, tidak merubah bentuk yang aslinya gitu nggih. Jadi sama, supaya sama ya
penjemurannya lumayan lama begitu nggih. Kalau sudah seperti ini, bentuknya sudah seperti ini, sudah kering benar, kita siapkan polybag untuk proses selanjutnya untuk penyemaian nggih. Maaf untuk proses penyemaian dan siap tanam bibit pepaya California dan Taiwan belum bisa saya tampilkan karena waktunya terlalu lama kalau saya mengikuti prosesnya. Proses penyemaian sampai kecambah itu memerlukan 1 bulan. Belum lagi sampai tumbuh daun 10 itu memerlukan waktu 4 bulan. Jadi minta maaf panjenengan bisa melihat YouTuber yang lain yang membuat konten tentang penyemaian pepaya sampai siap tanam nggih. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Lain waktu saya sambung, semoga bisa membuat konten-konten yang bermanfaat untuk panjenengan semua. Pokoknya khairun nas anfa'uhum linnas. Pesane para kiai mekaten. Mari kita berlomba-lomba untuk itu. Mekaten dari saya, kurang lebihnya maaf dan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti menjadi Iron Man. Wah, mantap. Manis? Manis. Oke. Terima kasih.